Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kita bertemu kembali dalam sesi garis besar pelajaran Sekolah Sabat yang akan kita pelajari pada saat ini. Mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini di mana kami boleh berkumpul, kami boleh bersama-sama melalui media daring ini untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang terlebih dahulu mengurapi hati pikiran kami sehingga materi yang sebentar akan dipaparkan boleh dipahami dengan baik oleh seluruh para pendengar, pemirsa yang menyaksikan video ini. Iman kerohanian kami boleh dipertumbuh lebih dekat kepada Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami Bapa, layakkan kami menerima kasih karunia-Mu. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai garis besar pelajaran Sekolah Sabat kita pada pekan ini, kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga yang berjudul Kuasa Yesus yang Ditinggikan. Sebagai ayat inti sepanjang pekan ini bagi kita adalah melalui Roh Kudus orang percaya akan mengetahui betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di atas, di sebelah kanannya di sorga. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sebagai pendahuluan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah meringkas dan memuji Allah atas rencana keselamatannya di dalam Kristus, Paulus dalam tulisannya Efesus pasal yang pertama ayat 15-23 meyakinkan saudara-saudaranya di Efesus bahwa ia sedang berdoa agar mereka terus mengalami keselamatan melalui pelayanan Roh Kudus dalam hidup mereka. Bapak Ibu, Paulus meminta kepada Allah kepada Allah Bapa untuk memberikan kepada jemaat Efesus yang pertama, pengalaman mengenal Allah melalui wahyunya. Yang kedua,
pengharapan yang terpancar dan panggilan dan janji-janji Allah. Iman yang melaluinya mereka dapat mengalami kuasa tak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus. Ini kita bisa lihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 17 dan 19. Kuasa Kristus dinyatakan dalam dua cara, Bapak Ibu. Yang pertama, kita mengalami kuasa Kristus melalui kebangkitannya. Kita secara rohani dibangkitkan kepada hidup baru di dalam Kristus di sini dan sekarang, dan memiliki janji kebangkitan di masa depan untuk hidup kekal. Yang kedua, kita mengalami kuasa Kristus melalui kenaikannya, di mana Dia didudukkan di atas tahtanya, yaitu tahta alam semesta sebagai Allah. Allah kita yang memberkati kita dari tempat-tempat surgawinya, yaitu bait suci surgawinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kristus Yesus menciptakan alam semesta dan semua kekuatan fisik dan spiritualnya. Oleh karena itu, mereka tunduk kepadanya. Kuasa pemberontak spiritual yang untuk sementara mengklaim kekuatan atas bumi juga tunduk kepadanya. Selain itu, mengetahui bahwa Yesus naik ke ruang tahta Allah membuat kita menjadi pewaris dan anggota dari bait suci surgawi melalui Dia. Di dalam Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua hal di alam semesta adalah milik kita. Suatu hari kita juga secara fisik akan naik ke alam-alam surgawi itu dan bergabung dengan alam semesta memuji Allah di sekitar tahtanya. Ini kita bisa lihat dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai 4, ayat 8 sampai 11, lalu Wahyu pasal yang kelima ayat 6, ayat 9 sampai 14, dan yang terakhir di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat 2 sampai 4. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran pekan ini menyoroti 3 tema utama. Yang pertama, doa pujian dan ucapan syukur sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Yang kedua, bagi orang Kristen mengalami kuasa transformasi Kristus dan Roh Kudus dalam kehidupan Kristen sangat diperlukan. Yang ketiga, dikatakan sebagai orang Kristen sejati, dengan mengetahui dan mengalami kuasa Kristus, kita dapat dengan bebas menjalani hidup kita di dalam Dia tanpa takut akan kuasa pemberontak dari dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya dalam pembahasan kita pada saat ini adalah komentar. Ya. Kita lihat topiknya adalah karena itu. Sepanjang suratnya kepada jemaat, Paulus menggunakan beberapa ekspresi konklusif seperti dia tauto. Ini kita bisa lihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 15, Efesus 5 ayat 17, Efesus 6 ayat 13 yang berarti melalui, karena, sebab itu. Yang kedua adalah dio. Ini bisa ditemukan di dalam Efesus pasal yang 2 ayat 11, Efesus 3 ayat 13, Efesus 4 ayat 25, dan Efesus 5 ayat yang 14 yang memiliki arti karenanya, sebab itu, karena itu. Lalu yang berikutnya adalah own. Efesus pasal 4 ayat 1, Efesus pasal 5 ayat 1 dan 7, Efesus 6 ayat 14 yang memiliki arti karena itu kemudian. Dan yang keempat adalah tautokarin. Ini terdapat di dalam Efesus pasal 3 ayat yang pertama dan ayat 14 yang memiliki arti untuk kesenangan, demi, karena itu, sebab itu.
Dalam terjemahan bahasa Inggris seperti versi NASB, frasa ini diterjemahkan sebagai karena itu. Efesus pasal 2 ayat 11, Efesus pasal 3 ayat 13, Efesus pasal 4 ayat 1 dan 25, lalu Efesus 5 ayat 1 dan 7 dan ayat 17. Lalu Efesus pasal 6 ayat 13 dan 14. Atau karena ini terdapat dalam Efesus pasal yang pertama ayat 15, Efesus pasal 3 ayat 1 dan 4, lalu Efesus 5 ayat 14. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus pertama-tama menyatakan dengan menggambarkan suatu realitas atau kebenaran teologis sebagai bagian yang mendasar. Kemudian ia mengembangkan bagian karena itu untuk menerapkan ide-ide ini dalam kehidupan jemaat. Namun terkadang Paulus menggunakan istilah karena itu atau bagian aplikasi sebagai bagian dasar lainnya untuk aplikasi atau karena itu. Dengan cara ini, Paulus secara progresif memperluas, mengembangkan, dan memperkaya cakrawala pemikirannya tentang Injil, jemaat, dan kehidupan Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang 11 sampai ayat yang ke-14, Paulus merangkum esensi Injil. Pada dasar di mana ia menempatkan teologinya untuk alasan ini. Terdapat dalam Efesus 1 ayat yang ke-15 versi NASB. Dan menunjukkan bagaimana Injil berhubungan dengan jemaat. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Yang terdiri dari orang-orang kudus. Efesus yang pertama ayat 15 dan 18. Orang-orang Kristen atau orang-orang kudus adalah mereka yang beriman kepada Yesus. Ini terdapat dalam Efesus yang pertama ayat 15. Memiliki roh hikmat dan wahyu dalam mengenal Allah. Efesus 1 ayat 17. Dan telah dicerahkan untuk mengenal panggilan Kristus, warisan yang ingin Dia berikan kepada kita, dan kuasa super kebangkitannya. Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan 23. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang kudus ini adalah jemaat atau tubuh Kristus. Dijelaskan dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan 23. Contoh teologi karena itu Paulus ini adalah inti dari jemaat. Jemaat dibangun di atas Injil dan baru saja dijelaskan Paulus dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 15. Sisa dari surat Efesus adalah tentang jemaat. Tetapi ini adalah jemaat yang dibangun di atas pemahaman Injil yang benar tentang Injil. Injil Paulus seperti yang akan ia katakan di suratnya yang lain. Kalau kita lihat ini di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 16, Roma 16 ayat 25, dan 2 Timotius 2 ayat 8. Seperti yang telah dicatat di Efesus, segala sesuatu didefinisikan dengan menghubungkannya dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks kota kosmopolitan Efesus, identitas seseorang sangat mudah dibentuk oleh budaya Efesus dengan menghubungkan agama atau filosofis dengan agama dan filosofis lain. Tetapi Paulus bersikeras di sini. Dasar jemaat, identitas jemaat dibentuk oleh Injil karena Injil atau rencana Allah yang dikehendaki olehnya sebelum dunia dijadikan dan dinyatakan sekarang ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat, identitas, pekabaran, dan misinya bukanlah ide budaya yang evolusioner. Jemaat adalah hasil dari rencana Allah, pekerjaan Allah di dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan
umat manusia. Kita lanjutkan pembahasan kita pada saat ini dengan topik jemaat, wahyu, dan filsafat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus berdoa bagi jemaatnya. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 16 dan 18. Berterima kasih kepada Allah atas pekerjaannya di dalam mereka. Secara khusus, Paulus bersyukur kepada Allah atas pekerjaan pencerahannya di dalam jemaat melalui karunia hikmat dan wahyunya. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 17 dan 18. Bapak Ibu, saudara, doa ini menyingkapkan dua aspek utama dari sifat jemaat. Yang pertama, jemaat dibangun di atas wahyu Allah, bukan filsafat manusia. Meskipun Paulus fasih dalam filsafat, ini kita bisa lihat di dalam Kisah 17 ayat 28, ia menolak untuk meletakkan batu filsafat apapun di dalam jemaat. Baginya, jemaat harus dibangun bukan di atas hikmat dan retorika manusia, tetapi di atas kesaksian Allah, wahyunya dalam Yesus Kristus yang disalibkan, dan dalam pertunjukan roh dan kuasa. Ini kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kelima, 1 Korintus pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kelima dalam versi NASB. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gagasan ini bagaimanapun tidak berarti bahwa tidak ada kebijaksanaan yang berhubungan dengan perkembangan jemaat. Sebaliknya, jemaat di atas hikmat, tetapi itu adalah hikmat bukan dari zaman ini atau penguasa zaman ini, tetapi hikmat Allah dalam misteri, hikmat tersembunyi yang Tuhan takdirkan sebelum zaman untuk kemuliaan kita. Hikmat yang tidak dipahami oleh para penguasa zaman ini. Ini kita bisa lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai 8 versi NASB. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus memperingatkan orang-orang Kolose untuk berhati-hati agar tidak ditawan melalui filsafat dan tipu daya kosong sesuai tradisi manusia daripada menurut Kristus. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Kolose pasal 2 dan ayat 8, lalu bisa kita lihat juga di dalam kitab Yohanes 1 ayat 12 dan 13, 1 Korintus 1 ayat 20 sampai 27, 1 Korintus 3 ayat 19, dan terakhir 1 Timotius 6 ayat 20 dan 21. Sikap terhadap filsafat ini tidak menyiratkan bahwa Allah, Paulus, atau kekristenan menolak logika atau akal, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, akal adalah salah satu kemampuan atau atribut manusia yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada kita ketika Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Apa yang Paulus maksudkan di sini adalah bahwa jemaat atau agama Kristen tidak didasarkan pada praanggapan dan kesimpulan filsafat. Filsafat klasik barat dan baru-baru ini ilmu pengetahuan modern sebagian besar didasarkan pada anggapan bahwa tidak ada wahyu ilahi yang disengaja, penuh kasih, khusus, spesifik, dan proporsional. Sebaliknya, apa yang dikemukakan oleh filsafat barat dan ilmu pengetahuan modern adalah upaya rasional, mistis, atau psikologis manusia untuk mencapai Allah atau alam ilahi tertentu. Pemikiran ini adalah kebalikan dari iman Kristen, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa jemaat bukanlah dan tidak dapat menjadi produk
dari filsafat atau ilmu pengetahuan manusia, atau peranggapan dan kesimpulan mereka. Jemaat adalah hasil dari campur tangan langsung Allah dan dunia kita, dan wahyu dalam Kristus Yesus dan wahyu khusus Allah melalui kitab suci. Melalui Kristus dan melalui kitab suci, Allah memanggil umat manusia kembali kepada dirinya dan kerajaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika manusia menanggapi panggilan ini, mereka menjadi jemaat Allah yang didirikan di dalam dan terus-menerus sebagai karya dari Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam kita. Untuk alasan ini, filsafat yang benar akan membangun pandangan hidup dan praanggapan yang mengacu pada wahyu ilahi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, jemaat bukanlah masyarakat dua tingkat yang terdiri dari elit filosofis, tercerahkan, intelektual di satu sisi, dan orang-orang sederhana dan bodoh di sisi yang lain. Sebaliknya, di dalam jemaat itu, semua anggota jemaat telah dicerahkan dan merupakan penerima wahyu dan hikmat Allah. Ide ini adalah dasar Kristen atau konsep kasih karunia dan persatuan. Orang-orang yang diselamatkan atau orang-orang kudus tidak menerima keselamatan dan wahyu karena wawasan, kemampuan, atau upaya khusus, tetapi karena anugerah Allah. Karena Allah yang telah menyatakan dirinya kepada semua manusia dan memanggil mereka untuk keselamatan. Semua anggota gereja mewarisi berkat yang sama, Bapak Ibu sekalian. Semua menerima wahyu yang sama, keselamatan yang sama, dan misi yang sama. Itulah sebabnya jemaat adalah satu dan tidak terbagi menjadi 2, 3, atau 4 kelas atau tingkatan. Kita lanjutkan kepada tema yang berikutnya. Topik yang berikutnya adalah takut dan kemenangan atas kuasa-kuasa. Bapak Ibu sekalian, dunia kita terus-menerus mencari kekuasaan. Jika kita memikirkan kekuasaan sebagai energi, kita melihat bahwa sumber energi menyebabkan ketegangan terus-menerus dan bahkan perang di dunia kita. Tetapi dunia mencari lebih dari sekedar sumber energi, Bapak Ibu sekalian. Dunia secara khusus mencari sumber kuasa spiritual, kuasa yang akan memberikan kesuksesan seumur hidup, dominasi atau kedamaian, kendali, dan bahkan kepuasan. Saat kita mendekati akhir dari sejarah manusia yang berdosa, banyak yang mencari kekuasaan dari sumber-sumber iblis secara sadar atau tidak sadar. Sumber-sumber iblis ini adalah kuasa yang memperhamba dan merusak, Bapak Ibu sekalian. Jutaan orang pada kenyataannya menyadari bahwa kuasa iblis ini memperhamba, tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri dari kuasa ini. Banyak yang bahkan tidak mengetahui adanya kuasa alternatif. Mereka hanya takut pada kuasa iblis ini. Banyak yang lain takut pada kuasa kematian seperti gempa bumi, tsunami, atau lubang hitam. Beberapa takut dengan kuasa dari posisi benda-benda angkasa. Beberapa orang takut akan kuasa selera pribadi atau kemarahan batin. Baru-baru ini, kecerdasan buatan telah menjadi sumber ketakutan bagi banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Paulus menegaskan bahwa kuasa Kristus jauh lebih unggul dari semua kuasa-kuasa ini. Kristus menciptakan seluruh alam semesta dengan segala kuasa dan sumber energinya. Jadi, semua kuasa ini berada di bawah kendalinya.
Dia menciptakan kita dan Dia dapat memulihkan kita dan menolong kita mengendalikan diri kita sendiri dan masalah batin apapun yang kita takuti. Kristus menciptakan semua malaikat. Sebagian dari mereka memberontak, melawan Allah dan menjadi setan, berusaha untuk menguasai dunia. Tetapi Allah mengalahkan pemberontakan mereka saat kedatangannya yang pertama, dan pada akhirnya akan menghancurkan kuasa mereka dari diri mereka selamanya pada akhir pertikaian besar itu. Bahkan sekarang entitas iblis ini dikalahkan dan tidak dapat memperoleh kemenangan apapun atas kita ketika kita berada di dalam Kristus Yesus. Oleh kematiannya di salib, Yesus menang atas kekuatan-kekuatan kejahatan. Dia yang menaklukkan roh-roh jahat selama pelayanannya di atas dunia, telah menghancurkan kuasa roh-roh itu serta memastikan kebinasaannya pada akhirnya. Kemenangan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan kemenangan kepada kita atas kekuatan-kekuatan jahat yang tetap berusaha mengendalikan kita sementara kita berjalan bersama Dia dalam kedamaian, sukacita, dan kepastian akan kasih-Nya. Sekarang, Roh Kudus tinggal di dalam kita serta memberi kuasa kepada kita. Dengan senantiasa teguh pada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, kita dibebaskan dari beban perbuatan-perbuatan kita masa lalu, Bapak Ibu. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, dalam ketakutan akan kuasa-kuasa kejahatan, dalam ketidaktahuan, dan dalam kesia-siaan dari cara hidup kita yang terdahulu. Dengan kebebasan baru dalam Yesus ini, kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam keserupaan dengan tabiatnya, dengan berhubungan erat dengannya setiap hari dalam doa, dengan hidup dari sabdanya, dengan merenungkan sabda itu dan pemeliharaannya, dengan menyanyikan pujian kepadanya, dengan berkumpul bersama untuk beribadah, dan dengan turut serta dalam tujuan misi gereja. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sementara kita memberikan diri kita dalam pelayanan yang penuh kasih kepada orang-orang di sekitar kita dan dalam bersaksi tentang keselamatannya, waktu dan setiap tugas menjadi suatu pengalaman rohani. Ini kita bisa lihat kutipannya yang terdapat dalam https www.adventist.org Growing in Christ. Kita lanjutkan dalam aplikasi kehidupan. Dari pelajaran kita pekan ini, yang pertama, beberapa gedung gereja tertutup hampir sepanjang pekan. Sebaliknya, kebaktian ibadah kadang-kadang hanya dipenuhi dengan banyak program dan hanya memberikan sedikit waktu untuk doa individu atau doa-doa bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira rencana apakah yang harus dilakukan untuk mengubah gereja tersebut, baik sebagai jemaat maupun sebagai bangunan, agar menjadi rumah atau ruang gereja untuk terus-menerus berdoa bagi semua komunitas dan para tamu di sepanjang pekan? Yang kedua, marilah kita pikirkan beberapa cara agar keluarga dan jemaat kita dapat menjadi pusat di mana orang-orang dalam masyarakat dapat mengalami kuasa Kristus. Bagaimana kita bisa menolong orang-orang di komunitas kita untuk mengatasi berbagai ketakutan yang membuat mereka terikat pada kuasa alam semesta, teknologi, diri sendiri, atau manusia lain, bahkan serta kuasa iblis. Yang ketiga, bayangkan bahwa kita masing-masing telah diundang untuk berkhotbah tentang bertumbuh di dalam Kristus.
Apakah gagasan yang akan menjadi pokok utama dari khotbah tersebut? Sampai disinilah garis besar pelajaran kita untuk pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akhiri dengan bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah yang boleh kami pelajari pada saat ini. Kembali kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, agar pelajaran ini dapat kami pahami, dan pemahaman kami atas pelajaran yang barusan kami dengarkan, itu boleh menjadikan iman kerohanian kami semakin bertumbuh, semakin baik, semakin kokoh, semakin kuat, dan kami boleh semakin diteguhkan di dalam iman kami untuk terus bergantung kepada Tuhan, berpengharapan dalam rencana keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan. Bapa kami di surga, hamba-Mu pada saat ini mendoakan seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Biarlah mereka juga diurapi oleh Tuhan, diberkati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, kiranya menjadi bagian mereka, yang meneguhkan mereka, yang tetap menguatkan iman kepercayaan mereka agar terus bergantung kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan terlebih mereka boleh berpengharapan terus kepada Tuhan bagi keselamatan dari dunia yang berdosa ini. Tuhan memberkati kami seluruhnya dengan kasih karunia-Mu, kebutuhan hidup kami, kesehatan kami, kekuatan kami, dan bahkan iman kerohanian kami, biarlah semuanya di dalam kendali Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam menjalani kehidupan ini. Kami boleh terus bergantung kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memberikan waktu yang baik bagi kami di waktu-waktu yang berikutnya. Kami boleh bertemu kembali pada sesi pelajaran yang berikutnya. Inilah doa permohonan kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.